Gila, ini dia dua alasan super dahsyat yang bikin FIFA bisa takluk dan menunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Atmosfer Indonesia Arena disebut tak tertandingi, negara-negara raksasa bisa tersingkir. FIFA terpikat Indonesia. Piala Dunia Futsal 2028 bisa mendarat di tanah air. Dunia mulai melirik Jakarta. Supporter Garuda bikin lawan minder. Asia Tenggara bangkit mengguncang peta futsal dunia. Argentina hingga Maroko mulai ketar-ketir. Tapi apakah mereka siap lawan fanatisme supporter Indonesia? Jika FIFA melihat fakta ini secara utuh, bukan tidak mungkin sejarah besar akan tercipta di tanah air. Mimpi besar Indonesia tinggal selangkah lagi jadi nyata. Simak semua faktanya hingga selesai. Berani lawan raksasa. Ketua FFI buka peluang timnas futsal Indonesia hadapi Brazil dan negara-negara elit dunia. Runner-up Asia kini siap tantang raja futsal planet ini. Michael Sianipar bocorkan komunikasi rahasia dengan federasi top dunia. Four Nations Series 2026 bisa jadi panggung duel panas yang mengguncang Indonesia Arena. Peringkat 15 dunia tak lagi dipandang sebelah mata. Garuda siap naik level. Brazil, Spanyol, Argentina atau Portugal, siapa berani datang ke tanah air? Jika semua terwujud, ini bisa jadi lompatan paling gila dalam sejarah futsal Indonesia. Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Gila, ini dia dua alasan super dahsyat yang bikin FIFA bisa takluk dan menunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Atmosfer Indonesia Arena disebut tak tertandingi, negara-negara raksasa bisa tersingkir. FIFA terpikat Indonesia. Piala Dunia Futsal 2028 bisa mendarat di tanah air. Dunia mulai melirik Jakarta. Supporter Garuda bikin lawan minder. Asia Tenggara bangkit mengguncang peta futsal dunia. Argentina hingga Maroko mulai ketar-ketir. Tapi apakah mereka siap lawan fanatisme supporter Indonesia? Jika FIFA melihat fakta ini secara utuh, bukan tidak mungkin sejarah besar akan tercipta di tanah air. Mimpi besar Indonesia tinggal selangkah lagi jadi nyata. Simak semua faktanya hingga selesai. Ambisi besar Indonesia untuk menggelar Piala Dunia Futsal 2028 bukan sekedar mimpi di siang bolong. Federasi Futsal Indonesia atau FFI kini bergerak cepat dan serius dengan menjalin komunikasi intensif bersama Kemenpora dan PSSI demi membuka jalur diplomasi langsung ke FIFA. Targetnya jelas, membawa pesta futsal terbesar sejagat ke tanah air dan menjadikan Indonesia pusat perhatian dunia. Setidaknya ada dua alasan utama yang diyakini menjadi senjata pamungkas Indonesia di mata FIFA. Alasan pertama tak terbantahkan, kesuksesan luar biasa Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia Futsal 2026 yang digelar pada 27 Januari hingga 7 Februari 2026. Dua venue megah Indonesia Arena dan Jakarta International Velodrome sukses menjadi saksi bagaimana Indonesia bukan hanya siap, tapi benar-benar layak menggelar turnamen kelas dunia. Keberhasilan tersebut bukan sekedar acara berjalan lancar, melainkan sebuah pameran kekuatan Indonesia dalam manajemen event internasional. Ketua Umum FFI Michael Sianipar menegaskan bahwa sejak awal pihaknya sudah memasang target besar. Piala Asia Futsal 2026 hanyalah batu loncatan menuju misi yang jauh lebih prestisius, Piala Dunia Futsal 2028. Meski hingga kini FIFA belum resmi menunjuk tuan rumah, Indonesia telah masuk radar serius bersama negara lain seperti Argentina, Maroko, dan Kuwait. Awalnya, Michael Sianipar sempat menyimpan keraguan. Namun semua itu sirna setelah melihat sendiri ledakan atmosfer luar biasa di Indonesia Arena. Fanatisme supporter futsal Indonesia dinilai sebagai senjata rahasia yang tak dimiliki negara lain.
Sorak-sorai, nyanyian, dan lautan penonton menciptakan aura magis yang membuat siapapun terkesima. Silahkan bandingkan final Copa America, futsal Eropa, Afrika, dan yang di Indonesia Arena. Mana yang paling ramai? Mana yang paling seru? Jawabannya jelas Indonesia, tegas Michael dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini seolah menjadi tamparan halus bagi negara pesaing yang mungkin unggul tradisi, namun kalah gairah. Alasan kedua yang tak kalah kuat adalah potensi masa depan futsal dunia yang kini mulai bergeser ke Asia, khususnya Asia Tenggara. Jika Eropa sudah mapan, Asia justru sedang berada dalam fase pertumbuhan paling eksplosif. Indonesia disebut sebagai motor utama kebangkitan futsal kawasan dengan perkembangan pesat baik dari sisi kualitas permainan maupun basis penggemar. Dengan kombinasi rekam jejak sukses, fanatisme supporter yang menggila, serta posisi strategis Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan futsal dunia, Michael Sianipar optimis FIFA tak akan menutup mata. Bahkan ia yakin jika melihat semua faktor ini secara menyeluruh, Presiden FIFA pun bisa tergugah membawa Piala Dunia Futsal 2028 ke Indonesia. Sebuah mimpi besar yang kini terasa semakin dekat dan nyata. Kalau kamu bangga Indonesia makin diperhitungkan dunia, jangan diam saja. Like biar semangat Garuda makin membara. Komentar kalau kamu yakin Piala Dunia Futsal 2028 wajib digelar di Indonesia. Share ke teman-teman biar dunia tahu kekuatan futsal kita. Subscribe supaya nggak ketinggalan kabar panas seputar Timnas dan Futsal Indonesia. Berani lawan raksasa. Ketua FFI buka peluang Timnas Futsal Indonesia hadapi Brazil dan negara-negara elit dunia. Runner-up Asia kini siap tantang Raja Futsal planet ini. Michael Sianipar bocorkan komunikasi rahasia dengan federasi top dunia. Four Nations Series 2026 bisa jadi panggung duel panas yang mengguncang Indonesia Arena. Peringkat 15 dunia tak lagi dipandang sebelah mata. Garuda siap naik level. Brazil, Spanyol, Argentina atau Portugal, siapa berani datang ke tanah air? Jika semua terwujud, ini bisa jadi lompatan paling gila dalam sejarah futsal Indonesia. Tonton hingga selesai. Euforia kebangkitan futsal Indonesia belum juga reda, dan kini sebuah wacana super panas mulai mengemuka. Timnas Futsal Indonesia berpeluang menghadapi Brazil. Ya, Brazil, negara dengan tradisi futsal paling menggetarkan di muka bumi. Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar akhirnya angkat suara soal kemungkinan duel akbar tersebut. Dengan penuh optimisme, ia menegaskan bahwa peluang itu sangat terbuka. Bukan sekadar mimpi kosong, melainkan target nyata yang sedang diupayakan secara serius. Kepercayaan diri ini tentu bukan tanpa alasan. Keberhasilan Timnas Futsal Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026 dan keluar sebagai runner-up menjadi bukti sahih bahwa level permainan Garuda sudah melesat jauh. Indonesia memang harus mengakui keunggulan Iran di partai final, tim yang kini bertengger di posisi kelima ranking dunia. Namun pencapaian itu tetap menjadi loncatan besar yang membuat dunia mulai melirik merah putih. Saat ini, Indonesia duduk di peringkat ke-15 dunia, sebuah posisi yang menunjukkan bahwa Timnas Futsal Indonesia bukan lagi sekadar peserta, melainkan pesaing yang patut diperhitungkan. FFI pun bergerak cepat. Michael Sianipar mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka jalur komunikasi dengan sejumlah federasi futsal papan atas dunia. Targetnya jelas, menghadirkan lawan dengan level di atas Iran. Itu artinya, Indonesia mengincar 4 raksasa futsal dunia, Brazil, Spanyol, Argentina, dan Portugal. Bayangkan jika salah satu dari nama besar itu benar-benar datang ke Indonesia. Atmosfernya pasti akan luar biasa. Indonesia Arena bisa kembali bergemuruh, dan publik tanah air akan menyaksikan langsung duel kelas dunia yang selama ini hanya bisa ditonton lewat layar kaca. Bahkan, Michael Sianipar sempat membocorkan sedikit rahasia. Ia sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa federasi yang peringkatnya berada di atas Iran. Meski jumlahnya belum banyak, sinyal positif sudah ada. Rencana ini diarahkan untuk mewujudkan ajang Four Nations Series 2026. Turnamen mini yang bisa menjadi panggung spektakuler bagi Indonesia dan negara-negara elit dunia.
Namun semua masih dalam tahap pematangan. Jadwal, kepastian peserta, hingga waktu pelaksanaan masih dibahas secara intensif. Negosiasi semacam ini memang tidak sederhana, apalagi melibatkan negara-negara dengan kalender kompetisi super padat. Khusus untuk Brazil, harapan besar juga disematkan. FFI ingin timnas futsal Indonesia tak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga bisa mendapatkan undangan bertanding langsung di negeri Samba. Sebuah pengalaman emas yang akan menjadi suntikan kualitas luar biasa bagi skuad Garuda. Brazil dikenal rutin menggelar kompetisi futsal internasional setiap tahun. Mengikuti ajang tersebut akan menjadi langkah strategis untuk menguji mental dan kemampuan Indonesia melawan para legenda hidup futsal dunia. Komunikasi awal dengan pihak Brazil sebenarnya sudah dilakukan, namun kesibukan masing-masing negara membuat pembahasan belum berlanjut secara intensif. Brazil sedang fokus menghadapi Copa America, sementara Indonesia juga disibukkan agenda AFC. Meski begitu, FFI berjanji akan kembali melakukan follow-up agar peluang emas ini tidak menguap begitu saja. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin publik Indonesia akan menyaksikan timnas futsal menghadapi sang raja dunia dalam waktu dekat. Kini pertanyaannya, siapkah Indonesia menyambut duel paling bergengsi dalam sejarah futsal nasional? Menurut kamu, apakah timnas futsal Indonesia sudah siap menantang Brazil dan raksasa dunia lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu bangga dengan perjuangan Garuda. Share artikel ini ke sesama pecinta futsal biar makin ramai dukungan. Dan pastikan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kabar panas dan momen sejarah futsal Indonesia. Gempar, Asia Tenggara membara usai FAM kirim surat mengejutkan ke FIFA. Malaysia tiba-tiba ingin gusur Saint Kitts and Nevis dari FIFA Series 2026. Langkah berani yang dinilai kebablasan ini bikin AFC murka. Indonesia sebagai tuan rumah tak tinggal diam. PSSI pasang badan dan tegas menolak. Polemik makin panas dan media sosial meledak. Sepak bola kawasan kembali jadi sorotan dunia. Simak semua faktanya hingga selesai. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali berguncang keras bak gempa berkekuatan tinggi setelah Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) secara mengejutkan dikabarkan mengirimkan surat resmi langsung ke FIFA. Isinya bukan main-main. Permohonan untuk menggantikan Saint Kitts and Nevis dalam ajang prestisius FIFA Series 2026 yang rencananya bakal digelar di Indonesia. Manuver mendadak ini langsung memicu gelombang reaksi berantai, mulai dari pengamat, federasi kawasan, hingga respons super tegas dari PSSI sebagai tuan rumah. Dalam surat yang santer disebut sudah mendarat di meja FIFA itu, FAM mengklaim Malaysia lebih pantas, lebih menjual, dan lebih relevan untuk tampil ketimbang Saint Kitts and Nevis. Dalih yang digunakan pun berlapis, peringkat yang dianggap lebih kompetitif, nilai komersial yang dinilai lebih tinggi, hingga faktor kedekatan regional yang disebut-sebut mampu mengerek atmosfer turnamen di Asia Tenggara. Namun alih-alih mendapat simpati, klaim tersebut justru menyulut bara kontroversi di berbagai kalangan. Banyak pihak menilai langkah FAM ini melenceng jauh dari ruh dan semangat FIFA Series. Ajang ini sejak awal dirancang bukan untuk adu gengsi siapa paling layak atau siapa paling terkenal, melainkan sebagai wadah pemerataan kesempatan dan pengembangan sepak bola global, terutama bagi negara-negara yang jarang mendapat panggung internasional. Menggugat kehadiran negara lain hanya karena merasa lebih pantas dinilai sebagai salah kaprah yang berbahaya. FIFA Series sendiri merupakan program strategis FIFA untuk mempertemukan tim nasional lintas konfederasi dalam laga uji coba resmi yang terstruktur dan bermakna. Tujuannya jelas dan mulia, menambah jam terbang internasional, memperkaya pengalaman taktik, serta membuka jendela dunia bagi negara-negara kecil agar tak terus terpinggirkan. Karena itu, penentuan peserta sudah disusun jauh-jauh hari melalui koordinasi panjang antar konfederasi, bukan keputusan dadakan yang bisa diutak-atik sesuka hati. FIFA Series itu bukan ajang seleksi siapa yang merasa paling hebat. Ini tentang kolaborasi dan keadilan global.
ujar seorang pengamat sepak bola Asia Tenggara dengan nada menyentil. Jika setiap federasi merasa berhak menggugat slot negara lain, maka kalender internasional bisa berubah menjadi arena kekacauan administratif tanpa ujung. AFC ikut gerah, tegur etika dan solidaritas kawasan. Polemik ini bahkan merembet hingga ke lingkup Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Sejumlah pejabat AFC disebut memberikan peringatan keras meski tanpa menyebut nama secara eksplisit. Mereka menekankan pentingnya menjaga etika, tata kelola, dan solidaritas kawasan agar Asia tidak dipandang buruk di mata dunia. Kita jangan sampai mempermalukan kawasan sendiri dengan manuver administratif yang tak perlu, ujar salah satu sumber AFC. Apalagi sepak bola Asia Tenggara saat ini tengah berjuang keras membangun citra profesional dan kredibel. Satu langkah kontroversial bisa merusak kerja kolektif bertahun-tahun. Situasi ini makin sensitif karena dalam beberapa tahun terakhir, FAM memang kerap jadi bahan perbincangan publik, mulai dari isu kebijakan internal hingga polemik naturalisasi pemain. Meski FIFA belum mengeluarkan sikap resmi, momentum langkah FAM kali ini dinilai sangat tidak tepat. Sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, PSSI akhirnya turun tangan dan memberikan jawaban yang singkat, padat namun menusuk tepat sasaran. Ketua PSSI dengan tegas menyatakan tidak. Penolakan itu ditegaskan bukan karena sentimen, rivalitas atau keinginan memperkeruh hubungan dengan Malaysia. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Secara aturan memang tidak bisa. Penetapan peserta sudah melalui mekanisme resmi FIFA dan itu harus dihormati. Tegasnya, pernyataan ini sekaligus mengunci rapat ruang spekulasi bahwa Indonesia akan mendukung perubahan komposisi peserta demi alasan regional. Publik meledak, kecewa, geram, hingga malu. Di jagat media sosial, reaksi publik meledak bak kembang api. Sebagian pendukung Malaysia mendukung langkah FAM dengan dalih ambisi meningkatkan level tim nasional. Namun tak sedikit pula yang justru merasa malu dan kecewa. Kalau mau maju, ya benahi prestasi dan pembinaan, bukan dengan menggugat slot negara lain, tulis seorang warganet. Sementara di Indonesia, mayoritas supporter mempertanyakan urgensi manuver tersebut. Bagi mereka, FIFA Series seharusnya menjadi ruang persahabatan, pembelajaran, dan pertukaran pengalaman, bukan ajang adu klaim kelayakan. Sepak bola lebih dari sekedar merasa pantas. Kontroversi ini kembali menegaskan bahwa sepak bola modern bukan cuma soal skor dan kemenangan, tapi juga tentang etika, tata kelola, dan semangat kebersamaan global. FIFA Series hadir untuk menjembatani kesenjangan, bukan untuk memperuncing rivalitas administratif. Apakah FIFA akan merespon surat FAM secara resmi masih menjadi misteri. Namun satu hal sudah jelas, komposisi peserta FIFA Series bukan barang murah yang bisa diubah hanya karena klaim sepihak. Bagi banyak pihak, jalan paling bijak adalah kembali ke esensi sepak bola, tumbuh bersama, adil, dan saling menghormati. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan tentang siapa yang paling merasa pantas, melainkan bagaimana semua pihak bisa melangkah maju bersama. Kalau kamu suka bahasan panas, tajam, dan penuh drama seperti ini, jangan lupa ya, like biar makin semangat. Komentar pendapat kamu, setuju atau tidak dengan langkah FAM, share ke teman-teman biar makin ramai. Dan tentu saja, subscribe supaya nggak ketinggalan berita sepak bola paling heboh dan viral selanjutnya. Resmi, PSSI akhirnya buka suara soal format FIFA Series 2026. Timnas Indonesia dipastikan langsung tantang Saint Kitts and Nevis. Turnamen singkat tapi panas, cuma 3 laga. Satu kesalahan bisa tamat. Jalan menuju final sudah tergambar jelas. Bulgaria dan Kepulauan Solomon menunggu. Aura juara mulai tercium dari skuad Garuda. Tonton semua videonya hingga selesai ya. Resmi, PSSI akhirnya mengakhiri semua spekulasi yang beredar liar di publik terkait format FIFA Series 2026. Kepastian tersebut datang langsung dari informasi resmi yang diterima PSSI dari FIFA dan disampaikan ke publik oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga.
Dengan pengumuman ini, semua teka-teki pun terjawab dan peta persaingan kini tampak terang benderang tanpa kabut misteri. Dalam FIFA Series 2026, hanya 4 tim nasional yang akan ambil bagian. Selain Timnas Indonesia sebagai tuan rumah, turnamen ini juga akan diikuti oleh Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon, serta Bulgaria. Meski jumlah pesertanya terbatas, tensi pertandingan dipastikan mendidih karena setiap laga bernilai hidup mati. PSSI menegaskan bahwa format FIFA Series 2026 sangat singkat namun brutal. Turnamen ini hanya akan memainkan 3 pertandingan. 2 laga awal berstatus sebagai pertandingan pendahuluan, sementara pemenang dari masing-masing laga langsung melaju ke partai final. Artinya, tidak ada ruang untuk coba-coba, tidak ada jatah kesalahan. Sekali terpleset, langsung angkat koper. PSSI juga memastikan bahwa Timnas Indonesia akan langsung berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis di laga pendahuluan. Duel ini otomatis menjadi gerbang utama menuju partai puncak. Arya Sinulinga mengonfirmasi hal tersebut secara gamblang. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, ujar Arya. Sementara itu pertandingan pendahuluan lainnya akan mempertemukan Bulgaria dengan Kepulauan Solomon. Pemenang dari 2 laga ini nantinya akan saling berhadapan di FIFA Series 2026, laga pamungkas yang menentukan siapa paling siap di turnamen ini. Arya menegaskan bahwa seluruh skema tersebut merupakan keputusan mutlak dari FIFA, bukan hasil pilihan atau permintaan PSSI, meskipun Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Iya, itu dari FIFA, tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menutup narasi bahwa tuan rumah bisa memilih lawan sesuai keinginan. Menjelang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026, suasana positif mulai menyelimuti kubu Timnas Indonesia. Pelatih kepala John Herdman tak tinggal diam. Juru taktik asal Inggris itu sudah tancap gas lebih awal menyusun fondasi kekuatan Garuda. Herdman aktif memantau pertandingan Super League 2025-2026, sekaligus terbang ke Eropa untuk bertemu langsung dengan para pemain Timnas Indonesia yang merumput di luar negeri. Langkah ini dinilai sebagai sinyal serius bahwa Timnas Indonesia tak ingin sekadar tampil, melainkan datang untuk bersaing dan berbicara banyak. Pelatih sudah jalan-jalan mengunjungi klub-klub Super League dan di Eropa, ungkap Arya. Kita tunggu saja setelah dia selesai mendatangi klub-klub itu. Tambahnya memberi isyarat bahwa kejutan masih bisa datang. Dengan persiapan yang semakin matang, format turnamen yang jelas dan dukungan penuh sebagai tuan rumah, harapan publik membumbung tinggi. FIFA Series 2026 bukan sekadar ajang uji coba, melainkan panggung pembuktian bahwa Timnas Indonesia siap naik level di mata dunia. Jangan sampai ketinggalan cerita panas Timnas Indonesia. Like kalau kamu optimis Garuda melaju ke final. Komentar prediksi kamu, Indonesia versus Saint Kitts and Nevis, siapa menang? Share biar teman-teman kamu ikut panas. Dan tentu saja subscribe untuk update paling heboh, cepat dan eksklusif seputar sepak bola nasional dan internasional.